Wabarakatuh Bapak Ibu Guru, kabar gembira buat Bapak Ibu Guru di mana ada pencairan THR dan TPG tahun 2026 selain dari THR reguler ya yang seperti Bapak Ibu Guru dapatkan Maret kemarin tanggal 16 dan 17. Nah, kalau yang ini pencairan THRI dalam TPG ini itu berbeda Bapak Ibu Guru. Itu sama dengan skema di tahun 2025. Nah, jadi di video ini saya akan mengupas tuntas jadwal pencairan ya karena SP2D, kemudian ada pencairan TPG 100% dan aturan khusus masa kerja P3K berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2026. Artinya apakah P3K juga akan mendapatkan pencairan TPG dalam THR 100% ini? Nah, tentu Bapak Ibu Guru saya harapkan untuk tetap stay tune di channel ini ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu yang perlu Bapak Ibu Guru ketahui, kalau Bapak Ibu Guru bertanya bahwa apakah ada TPG 100% di THR dan gaji ke-13 di tahun 2026 ini, nanti akan saya share juga video lengkap yang lainnya ya. Jadi ada landasan hukum yang menyatakan bahwa ada pencairan TPG 100% di THR dan gaji ke-13. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini berbeda ya dengan THR reguler yang Bapak Ibu Guru sudah terima ya di tanggal 16 dan 17 Maret kemarin. Nah, ini tuh berbeda ya, THR yang berbeda. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 menyebutkan bahwa peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum utama pemberian THR bagi seluruh ASN. Kemudian ada juga seluruh ASN itu termasuk P3K ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur petunjuk teknis ya, pelaksanaan pembayaran THR. Jadi ini diperkuat dengan nota dinas bahwa detail teknis realisasi komponen THR untuk guru dan dosen secara spesifik tertuang dalam lampiran nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ya, di mana semua pencairan itu wajib tunduk pada regulasi ini. Nah, ini alur waktu pengajuan SP2D dan skenario pasca lebaran Bapak Ibu Guru. Jadi saat ini itu sudah dilakukan penerbitan SP2D ya. Kalau sudah penerbitan SP2D maka besar kemungkinan dalam waktu dekat itu sudah akan dicairkan TPG 100% di THR dan gaji ke-13. Jadi tanggal 14 sampai 17 Maret 2026 kemudian sayangnya terhalang oleh cuti bersama ya. Cuti bersama, jadi tanggal 14 sampai 17 itu adalah fase pengajuan normal, SP2D diajukan oleh instansi KKPPN. Kemudian cuti bersama itu jeda operasional, jadi tidak ada pemrosesan dokumen di hari libur. Kemudian mulai 2025 Maret 2026 itu fase pengajuan susulan Bapak Ibu Guru ya, karena kita sudah mau masuk ya. Nah, kebetulan banyak kantor itu sudah masuk tanggal 25 ya. Nah, ini hari pertama kerja pasca lebaran ya. Jika THR belum cair sebelum hari raya maka proses otomatis dilanjutkan tanggal ini gitu. Jadi jika daerah Anda terlambat mengajukan sebelum libur, dana dipastikan aman dan akan diproses mulai 25 Maret Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru, bukan berarti tanggal 25 Maret akan cair ya Bapak Ibu Guru ya, belum. Tapi besar kemungkinan ada yang sudah akan cairkan tanggal 25 kalau SP2D-nya itu sudah terbit sebelum tanggal 17 Maret. Jadi dicatat Bapak Ibu Guru ya, kalau daerahnya sudah menerbitkan SP2D maksimal tanggal 17 Maret, berarti pencairan itu bisa tanggal 25 Maret. Nah, posisi TPG 1 bulan dalam komponen THR ini ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, maupun tunjangan jabatan. Nah, ini yang disebut dengan tambahan TPG 1 bulan tersebut. Gitu. Nah, bagi tunjangan profesi guru 1 bulan penuh ini merupakan bagian dari THR 2026. Namun THR ini berbeda dengan THR reguler yang Bapak Ibu Guru sudah terima di tanggal 16 dan 17 tersebut. Nah, ini itu bersifat tambahan, bersyarat dan tidak akan diberikan kepada guru yang sertifikasi. Jadi kalau yang THR reguler itu kan Bapak Ibu Guru mau yang sudah bersertifikasi atau yang tidak bersertifikasi itu kan dapat ya. Nah, tapi kalau yang THR ini itu berbeda Bapak Ibu Guru. Jadi tidak semua guru akan dapat.
Kemudian matriks kelayakan, jadi siapa yang berhak mendapatkan TPG dalam THR ini? Yang pertama tentunya harus status kepegawaian, dalam hal ini adalah guru ASN, baik itu P3K maupun PNS. Ya, kalau yang guru non ASN berarti tidak dapat. Kemudian status sertifikasi tentunya yang sudah bersertifikasi ya. Jadi meskipun guru PNS atau P3K, kalau dia tidak bersertifikasi maka dia tidak dapat. Maka kalau yang mendapatkan sertifikasi maka dilanjutkan ke persyaratan berikutnya, yaitu daerah tidak memberikan ya PIKIN atau TPP gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang masuk dalam kategori ini berarti dia akan mendapatkan TPG 100% dalam THR gaji ke-13. Gampangannya untuk mengetahui hal tersebut, Bapak Ibu guru bisa melihat statusnya pada waktu tahun 2025. Terutama yang sudah menerima TPG 100% di tahun 2025 itu, Bapak Ibu guru bisa melihatnya di situ ya. Apakah kemarin ini dapat atau tidak. Kalau dapat di tahun 2025, pasti 2026 pasti akan dapat. Nah, kesimpulannya di poin di atas itu adalah tambahan TPG 1 bulan dalam THR ini hanya akan diberikan kepada guru ASN yang setelah tersertifikasi di daerah tanpa tunjangan kinerja atau TPP. Nah, realita penyaluran TPG, jadi ekspektasi dan fakta di lapangan, ekspektasi publik itu atau ekspektasi guru-guru itu adalah TPG 1 bulan itu cair bersama dengan THR sebelum Lebaran. Tapi, kalau kita lihat historinya sejak tahun 2023 hingga 2025, TPG 1 bulan itu umumnya cair beberapa bulan setelah Lebaran sebagai penyaluran susulan gitu. Mungkin di tahun 2026 ini akan jauh lebih dipercepat ya, karena penerbitan SP2D sudah dilakukan untuk beberapa daerah. Nah, ini alur birokrasi keuangannya, jadi Kementerian Keuangan Pusat menyiapkan dana penyaluran anggaran bersumber dari APBN dan pemerintah pusat itu sudah mentransfer ke daerah ya. Jadi daerahnya tinggal melakukan proses administrasi lokal, dalam hal ini adalah SP2D tersebut. Selanjutnya ketika SP2D sudah terbit, maka kemudian dana itu akan ditransfer ke rekening guru ya, tergantung pada proses Pemda masing-masing. Untuk aturan khusus THR bagi guru P3K yang baru ini, jadi kapan Bapak Ibu guru yang P3K itu diangkat ya, terutama yang dipertanyakan seperti itu. Jadi kalau masa kerja kurang dari 1 bulan, maka tidak dapat THR ya, karena belum memenuhi syarat minimal masa kerja. Kemudian kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan, maka dapat proporsional ya, jadi dihitung berdasarkan jumlah bulan mengabdinya. Nanti akan saya berikan contohnya, cara menghitungnya seperti apa. Kemudian masa kerjanya itu kalau masa kerja lebih dari 1 tahun, maka dia akan mendapatkan full ya, THR mendapatkan hak pemenuhan sesuai dengan regulasi. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi formula menghitungnya itu adalah N per 12 dikali penghasilan bulanan. Jadi N itu adalah jumlah bulan kerja penuh sebelum hari raya. Kalau Bapak Ibu guru misalnya kerjanya baru 8 bulan, baru diangkat 8 bulan dibagi 12 dikali penghasilan 1 bulan itu berapa gitu. Nah, kalau evaluasinya itu seperti ini. Guru P3K diangkat mulai 1 Februari 2026. Waktu pencairan Maret 2026. Jadi hitung masa kerja Februari ke Maret, tepat 1 bulan kalender ya. Berarti N sama dengan 1 ya gitu. Jadi 1 per 12 dikalikan 1 per 12 dikalikan 1 kali gaji pokok. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa menghitung sendiri sebenarnya penghasilannya itu bisa berapa. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.